Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya Kaswadi Anwar, editor PSM Makassar. Baru saja berlangsung pertandingan antara PSM Makassar dan Persis Solo di Stadion BJ Habibie Parepare. Skor akhir pertandingan berakhir dengan kemenangan tuan rumah PSM Makassar dengan skor 1-0. Gol tunggal PSM Makassar diciptakan oleh Kenzo Nambu di menit 25. Kenzo mencetak gol dengan memanfaatkan bola muntah hasil tendangan bebas dari Yuran Fernandes. Bola yang ditepis oleh kiper Panca Nur Widias disambut dengan kaki oleh Kenzo Nambu. Sebelum melangkah lebih jauh, sebelumnya saya akan menjelaskan formasi yang diturunkan oleh kedua pelatih dalam pertandingan pekan ke-9 BRI Liga 1. Di posisi penjaga gawang, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares tetap mempercayakan Reza Arya Pratama di bawah mister gawang. Reza dibantu oleh trio pertahanan, ada Yuran Fernandes, ada Erwin Gutawa di sisi kanan, dan kemudian ada Yance Sayuri di sisi kiri. Di lini tengah PSM Makassar ada duet Ananda Rehan dan M. Arfan, di mana M. Arfan kali ini kembali menjadi starter setelah sebelumnya hanya bermain di babak kedua. Kali ini dia menggantikan peran Akbar Tanjung yang harus absen di laga lawan Persis. Kemudian sebagai motor serangan PSM tetap ada Kenzo Nambu. Lalu di sisi sayap kanan ada Saki Asraf, di sisi kiri ada Yakob Sayuri. Sebagai duet ujung tombak serangan PSM Makassar ada Everton Nascimento dan Adilson Silva. Sementara di kubu Persis Solo, pelatih Laskar Samber Nyawa Leonardo Bedina mempercayakan Panca Nur Widias di bawah mister gawang. Kemudian ada trio Rian Misiar serta Diego Bardanca dan Sutanto Tan di benteng pertahanan. Ada dua gelandang pekerja ataupun di lapangan tengah, ada Taufik Febrianto serta Messidoro. Kemudian Mosa Sidibe lebih bertugas sebagai kreator serangan dari Persis Solo. Eki Taufik dan Fakih Maulana yang berposisi sebenarnya sebagai wingback didorong lebih bermain ke depan dengan sejajar Messidoro maupun Taufik Febrianto, serta di ujung tombak serangan ada Ortega dan Arkan Kakak yang ditopang oleh Mosa Sidibe sebagai kreator serangan di Laskar Samber Nyawa. Sepanjang pertandingan tadi, duel berlangsung cukup seru dengan aksi saling balas serangan dari kedua kubu. Tentu PSM Makassar tetap mengandalkan Yakob Sayuri serta Saki Asraf dalam menopang lini serang PSM Makassar. Sementara di Laskar Samber Nyawa ada Mosa Sidibe sebagai motor serangan serta Ortega yang menjadi ujung tombak dan Arkan Kakak. Selama 90 menit pertandingan, dari statistik yang ada, PSM Makassar penguasaan bola hanya 33% berbanding 67% yang dicatatkan oleh Persis Solo. Ya, sebuah catatan yang tentu ketika kita lihat penguasaan bolanya sangat rendah bagi PSM, namun itulah ciri khas permainan dari PSM Makassar dengan permainan efektif, penguasaan bola yang minim, tapi andalkan serangan balik cepat, hanya butuh sekali dua sentuhan untuk mengancam gawang lawan. Ya, dari penguasaan bola kita bergeser kepada total tembakan dari PSM Makassar, membukukan 16 tembakan dan berbanding 8 oleh Persis Solo.
kemudian 5 tembakan tepat ke gawang untuk PSM dan 3 tembakan untuk Persis Solo. Ya, bisa dilihat dari segi statistik ini, meski tidak penguasaan bola yang tinggi, tapi permainan PSM Makassar ini mengandalkan efektivitas serangan. Itu tadi bisa dibilang dengan 16 tembakan yang dilepaskan, 5 tembakan ke gawang, namun hanya satu berbuah gol, dan gol tadi dicetak oleh Kenzo Nambu. Tadi pertandingan berjalan seru dan sepanjang pertandingan kedua kubu saling melancarkan serangan dengan baik PSM mengandalkan Kenzo Nambu serta Yakob Sayuri serta Saki Ashraf dan Adilson Everton Nascimento, sementara Mosa Sidibe sebagai motor, Ortega dan Kakak sebagai lini sarang dari Persis Solo. Ya, tadi bisa dikatakan bahwa pergerakan dari Yakob serta Saki Ashraf sendiri sangat merepotkan dari lini pertahanan PSM, karena ketika mereka keduanya menyerang, ya bisa dilihat dari komposisi menyerang PSM Makassar bahwa ketika sayap penyerangan bergerak ke depan, ada Everton Nascimento serta Adilson Silva, dan ada Saki Ashraf di sisi sayap, Kenzo Nambu yang menyokong dari lini kedua, serta ada M. Arfan. Jadi pergerakan yang sering dilakukan dari PSM Makassar adalah dengan mengandalkan kecepatan dan skill individu Yakob maupun Yance Sayuri, dan terkadang pergerakan dari Yakob ini dibantu oleh Yance yang juga menopang, sementara ketika menyerang ini hanya akan menyisakan Ananda Rehan di lapangan tengah serta Erwin Gutawa dan Yuran Fernandes di lini pertahanan. Dalam menyerang, PSM Makassar mengandalkan umpan-umpan cutback kepada lini tengah, kepada lini serang, bola muntah nantinya yang baik gagal diantisipasi oleh pemain Persis maupun peluang yang diciptakan oleh pemain PSM itu sendiri akan dimanfaatkan oleh para pemain PSM Makassar yang berada di lapangan tengah. Sementara tadi ketika Persis Solo menyerang, ada Arkan Kakak dan Ortega serta Mosa Sidibe ditopang oleh Mesidoro serta Taufik Febrianto. Ya, beginilah formasi mereka dalam menyerang. Namun upaya-upaya yang dilakukan dari tim kebanggaan masyarakat Solo itu selalu digagalkan karena rapatnya pertahanan dari PSM Makassar, bahwa ketika Eki Taufik maupun Ortega coba melakukan aksi di sisi kiri pertahanan PSM Makassar, ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri yang menutup. Kemudian ditopang lagi ada Ananda Rehan yang akan menutup ruang gerak. Jika Yakob Sayuri dan Yance Sayuri berusaha merebut bola dari pemain Persis Solo, Ananda Rehan justru menutup pergerakan atau ruang gerak dari pemain-pemain Persis Solo. Begitupun ketika Persis Solo menyerang dari sisi kanan pertahanan, ada Saki Ashraf serta Erwin Gutawa yang menutup, dan ada M. Arfan yang menutup pergerakan agar pemain Persis Solo tidak bergerak bebas. Makanya bisa dilihat dari segi peluang, berapa total tembakan hanya dilepaskan 8 dan 5 tembakan ke gawang. Ya, kemudian tadi gol yang diciptakan oleh Kenzo Nambu itu dicetak oleh melalui tendangan bebas Yuran Fernandes yang berhasil dimanfaatkan oleh pemain asal Jepang tersebut dengan memanfaatkan bola muntah. Dari sepanjang jalannya pertandingan di babak pertama, PSM selalu menyerang dari sektor sayap, kemudian
bola mengandalkan bola cutback ataupun crossing. Namun di sisi lain ketika alami kebuntuan perputaran bola yang cepat dilakukan oleh PSM, misalnya ketika menyerang lewat Zaki Ashraf tetapi alami kebuntuan, mereka kemudian memindahkan bola dengan cepat kepada Yakob Sayuri yang berada di sisi kiri. Tentu ini yang akan merepotkan lini pertahanan Persis Solo, mengingat mereka bisa saja melakukan menutup pergerakan, namun secara posisi mereka sudah kehilangan karena begitu cepatnya pergerakan dari pemain PSM Makassar. Apalagi mereka memang memiliki kecepatan yang sangat terbilang di atas rata-rata. Ya, selama itu juga ada sejumlah peluang juga berhasil diciptakan oleh Persis Solo melalui Ortega. Namun sepanjang babak pertama hanya 1 gol yang tercipta tadi, tepatnya di menit 65. Di babak kedua pergantian coba dilakukan oleh Persis Solo untuk lebih memperkuat pertahanannya, di mana Taufik Febrianto digantikan oleh Jamerson. Kemudian pergantian dilakukan di menit 65, kemudian Rian Misiar digantikan oleh Arapenta Purba. Ya. Kemudian di menit 78 Arkan Kakak digantikan oleh David Gonzalez. Ya, tentu dengan masuknya David Gonzalez sebenarnya ada keinginan dari Persis Solo untuk mencari gol penyama kedudukan dengan masuknya David Gonzalez di menit 78, mengingat David Gonzalez sendiri merupakan pemain tipikal menyerang, namun sebelumnya harus absen beberapa pertandingan karena alami cedera, dan ini merupakan kembalinya Gonzalez di Liga 1. Tentu ada tadi beberapa peluang berhasil diciptakan oleh David Gonzalez, namun penampilan Reza Arya selama 90 menit pertandingan berhasil melakukan penyelamatan. Setidaknya ada 3 save yang dilakukan oleh Reza Arya Pratama. Kemudian untuk mengimbangi permainan pergantian pemain yang dilakukan oleh Persis Solo, Bernardo Tavares melakukan pergantian juga dengan mengganti Zaki Ashraf ya dengan Rizky Eka Pratama, bahwa kita tahu bahwa peran sosok winger ataupun wingback di PSM itu sangat vital karena harus bermain, menyerang dan bertahan selama 90 menit pertandingan. Tentu butuh penyegaran di menit-menit akhir, utamanya di 15 menit akhir pertandingan. Kemudian Will Jampluim, Adilson Silva juga ditarik keluar di menit 80 dengan memasukkan Pluim. Tentu pergantian yang dilakukan juga oleh Tavares dengan memasukkan Adilson Silva dan memasukkan Pluim menggantikan dengan Adilson Silva tentu ingin juga menjaga kestabilan di lini depan. Mereka sudah all out menyerang, namun butuh penyegaran sehingga mungkin bisa lebih efektif lagi dalam memaksimalkan peluang. Tentunya ada keinginan dari Bernardo Tavares untuk menambah keunggulan sehingga bisa dikatakan menyudahi perlawanan Persis Solo. Kemudian sebagai counter dari pergantian juga yang dilakukan Tavares, Eki Taufik ditarik keluar digantikan oleh Altaf Indi. Tepatnya di menit 88. Kemudian mantan pemain PSM
Samuel Simanjuntak juga masuk menggantikan Fakih Maulana. Ya, di menit tersebut memang ada juga coba penyegaran dilakukan oleh Leonardo Medina di kubu timnya, karena dengan masuknya Samuel Simanjuntak dan Altaf Indi ini akan melakukan penyegaran di posisi wingback juga dengan bermain 3-4-1-2. Mereka harus menyegarkan untuk mengawal Rizky Eka yang baru masuk juga dari PSM, serta masih segarnya Yakob Sayuri. Di lain sisi sebagai counternya juga Yakob Sayuri ditarik keluar digantikan oleh Victor Detan. Kemudian ada pula Rizky Pelu yang masuk di menit akhir pertandingan, dimasukkan bersamaan dengan Andi Harjito yang menggantikan peran dari Everton Nascimento. Ya, tadi dari dari pergantian yang dilakukan oleh PSM Makassar ini hampir berjalan efektif, di mana tadi ada serangan yang dibangun oleh Persis Solo, di mana para pemain Persis Solo sudah coba maju menyerang secara keseluruhan di akhir menit pertandingan untuk menyamakan gol dengan hanya menyisakan berapa pemain saja, 1 hingga 2 pemain saja. Dan hal ini coba dimaksimalkan oleh PSM ketika membuang bola yang menyisakan Andi Harjito yang lolos dari jebakan offside. Hanya ada Diego Bardanca dan Arapenta Purba yang coba menutup pergerakan Andi Harjito. Di lain sisi juga Panca Widiantoro sudah maju dan berhasil dikelabui tadi oleh Andi Harjito. Namun sayang penyelesaian akhir dari Andi Harjito kurang bagus, kakinya tidak sempurna mengenai bola sehingga gagal menambah skor PSM Makassar menjadi 2-0 di laga ini, sehingga laga tetap berkesudahan dengan skor 1-0 hingga peluit akhir pertandingan dibunyikan. Nah, dari hasil tersebut bahwa kemenangan ini membuat PSM Makassar naik di peringkat 10 klasemen dengan 14 poin, naik 4 peringkat dari sebelumnya posisi 14, sedangkan kekalahan bagi Persis Solo membuat mereka berada di posisi 14 dengan 12 poin dan membuat mereka hanya selisih 4 poin dari penghuni paling atas zona degradasi yakni Persikabo 1973 dengan 8 poin. Ya, tentu ke depan masih banyak evaluasi mungkin yang harus lebih dilakukan oleh Bernardo Tavares, utamanya dalam hal finishing. Secara keseluruhan ketika melakukan transisi dalam menyerang, dari bertahan ke menyerang sudah sangat bagus, di mana ada lini kedua yang selalu muncul ketika serangan sudah berada di dalam kotak penalti. Jadi ada opsi-opsi lain yang bisa dimaksimalkan, baik itu melalui umpan cutback dari sisi sayap ataupun melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Dan tinggal bagaimana Tavares mengasah lebih tajam lagi lini depan dan bermain secara efektif dalam setiap pertandingan, di mana kita tahu setiap peluang mungkin bisa lebih dimaksimalkan untuk menjadi gol. Dan secara bertahan pula transisi yang dilakukan oleh PSM sangat baik, karena ketika ada pemain tadi Persis Solo yang coba bangun serangan, ada Ananda Rehan yang memang bertugas untuk memotong pertama kali pergerakan tersebut, ataukah mungkin dari Zaki Ashraf maupun dari Yakob
Sayuri. Dan tentu ini menjadi harapan bagi para pecinta PSM Makassar bahwa kemenangan diraih di Stadion B.J. Habibie ini bisa mengembalikan kembali keangkeran Stadion B.J. Habibie, apalagi di dua laga sebelumnya PSM harus menelan kekalahan di kandang. Ya, sekian ulasan dari review pertandingan PSM Makassar versus Persis Solo yang berkesudahan dengan skor 1-0. Sampai bertemu di review pertandingan PSM Makassar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.